Belajar dan pembelajaran. Masalah-masalah belajar. Presentation by Group 7. Ahmad Helmi Muhaimin, penyaji 4. Alnovia Safira, moderator dan penyaji 1. Ariska Nadia Putri, penyaji 3. Baik Naning Dwi Patmida, penyaji 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami tentang masalah belajar. Apa aja sih masalah dalam belajar? Ayo simak penjelasan berikut. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan. Jenis-jenis masalah belajar menurut Prayitno. 1. Keterampilan akademik, yaitu keadaan siswa yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. 2. Ketercepatan dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki IQ 130 atau lebih tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajar yang amat tinggi itu. 3. Sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. 4. Kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang kurang bersemangat dalam belajar. Mereka seolah-olah tampak jera dan malas. 5. Bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi siswa yang kegiatan atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan yang seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahuinya, dan sebagainya. Masalah-masalah internal belajar menurut Dr. Damianti. 1. Sikap terhadap belajar. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian yang tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian, dan siswa dapat memberi penilaian, menerima, menolak, atau mengabaikan kesempatan belajar tersebut. 2. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Motivasi belajar pada diri siswa dapat menjadi lemah. Lemah atau tidaknya motivasi belajar akan melemahkan kegiatan belajar. Motivasi belajar pada diri siswa perlu diperkuat terus-menerus agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat. 3. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Untuk memperkuat perhatian pada pelajaran, guru perlu menggunakan bermacam-macam strategi belajar mengajar dan memperhitungkan waktu belajar serta selingan istirahat. 4. Mengolah bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Isi bahan belajar berupa pengetahuan, nilai kesusilaan, nilai agama, nilai kesenian, serta keterampilan mental dan jasmani. Kemampuan menerima isi dan cara pemerolehan tersebut dapat dikembangkan dengan belajar berbagai mata pelajaran. 5. Perolehan hasil belajar merupakan kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan.
Kemampuan menyimpan tersebut dapat berlangsung dalam waktu pendek dan waktu yang lama. Kemampuan menyimpan dalam waktu pendek berarti hasil belajar cepat dilupakan. Kemampuan menyimpan dalam waktu lama berarti hasil belajar tetap dimiliki siswa. Pemilikan itu dalam waktu bertahun-tahun bahkan sepanjang hayat. 6. Menggali hasil belajar yang tersimpan. Ada kalanya siswa juga mengalami gangguan dalam menggali pesan dan kesan lama. Gangguan tersebut bukan hanya bersumber pada pemanggilan atau pembangkitannya sendiri. Gangguan tersebut dapat bersumber dari kesukaran penerimaan, pengolahan, dan penyimpanan. Jika siswa tidak memperhatikan pada saat penerimaan, maka siswa tidak memiliki apa-apa. 7. Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Pada tahap ini, siswa membuktikan keberhasilan belajar dan kemampuan berprestasi. Kemampuan berprestasi tersebut terpengaruh oleh proses-proses penerimaan, pengaktifan, pra-pengolahan, pengolahan, penyimpanan, serta pemanggilan untuk pembangkitan pesan dan pengalaman. Bila proses-proses tersebut tidak baik, maka siswa dapat berprestasi kurang atau dapat juga gagal berprestasi. 8. Rasa percaya diri siswa. Rasa percaya diri timbul dari keinginan mewujudkan diri bertindak dan berhasil. Dalam proses belajar diketahui bahwa unjuk prestasi merupakan tahap pembuktian perwujudan diri yang diakui oleh guru dan rekan sejawat siswa. Makin sering berhasil menyelesaikan tugas, maka semakin memperoleh pengakuan umum. Dan selanjutnya rasa percaya diri semakin kuat dan begitu pula sebaliknya. 9. Intelijensi dan keberhasilan belajar. Intelijensi adalah suatu kecakapan global atau rangkuman kecakapan untuk dapat bertindak secara terarah, berpikir secara baik, dan bergaul dengan lingkungan secara efisien. Kecakapan tersebut menjadi aktual bila siswa memecahkan masalah dalam belajar atau kehidupan sehari-hari. 10. Kebiasaan belajar. Dalam kegiatan sehari-hari ditemukan adanya kebiasaan belajar yang kurang baik. Kebiasaan belajar tersebut antara lain berupa 1. Belajar pada akhir semester. 2. Belajar tidak teratur. 3. Menyia-nyiakan kesempatan belajar. 4. Bersekolah hanya untuk bergengsi. 5. Datang terlambat, bergaya pemimpin. 6. Bergaya seperti merokok, sok menggurui teman lain. Dan 7. Bergaya minta belas kasihan tanpa belajar. 11. Cita-cita siswa. Cita-cita sebagai motivasi intrinsik perlu pendidikan. Didikan memiliki cita-cita harus dimulai sejak sekolah dasar. Di sekolah menengah, didikan pemilikan dan pencapaian cita-cita sudah semakin terarah. Cita-cita merupakan wujud eksploitasi dan emansipasi diri siswa. Didikan pemilikan dan pencapaian cita-cita sebaiknya berpangkal dari kemampuan berprestasi, dimulai dari hal yang sederhana ke yang semakin sulit. Masalah-masalah eksternal belajar menurut Dr. Dimyati. 1. Guru sebagai pembina siswa belajar. Sebagai pendidik, guru harus memusatkan perhatian pada kepribadian siswa, khususnya berkenaan dengan kebangkitan belajar. Kebangkitan belajar tersebut merupakan wujud emansipasi diri siswa. Sebagai guru yang pengajar, bertugas mengelola kegiatan belajar siswa di sekolah. 2. Prasarana dan sarana pembelajaran. Prasarana pembelajaran meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olahraga. Sarana pembelajaran meliputi buku sekolah, buku bacaan, alat dan fasilitas laboratorium sekolah, dan berbagai media pengajaran yang lain. Lengkapnya, prasarana dan sarana pembelajaran merupakan kondisi pembelajaran yang baik. Hal itu tidak berarti bahwa lengkapnya prasarana dan sarana menentukan jaminan terselenggaranya proses belajar yang baik.
3. Kebijakan penilaian. Puncak dari suatu proses belajar adalah hasil belajar siswa atau unjuk kerja siswa. Sebagai suatu hasil, maka dengan unjuk kerja tersebut, proses belajar terhenti untuk sementara. Dengan penilaian yang dimaksud adalah penentuan sampai sesuatu dipandang berharga, bermutu, atau bernilai. Penilaian ini dapat disebut dengan istilah ujian semester atau ujian tengah semester, di mana proses belajar berhenti dan guru menyiapkan berbagai soal untuk menguji hasil belajar dan pembelajaran yang terjadi selama ini. 4. Lingkungan sosial siswa di sekolah. Siswa-siswa di sekolah membentuk suatu lingkungan pergaulan yang dikenal sebagai lingkungan sosial siswa. Dalam lingkungan sosial tersebut ditemukan adanya kedudukan dan peranan tertentu. Dalam kehidupan kesiswaan terjadilah hubungan antar siswa. Tiap siswa dalam lingkungan sosial memiliki kedudukan peranan dan tanggung jawab sosial tertentu. Dalam kehidupan tersebut terjadi pergaulan seperti hubungan akrab, kerjasama, kerja berkooperasi, berkompetensi, berkonkurensi, bersaing, konflik, atau perkelahian. 5. Kurikulum sekolah. Berdasarkan kurikulum tersebut, guru menyusun desain instruksional untuk membelajarkan siswa. Hal itu berarti bahwa program pembelajaran di sekolah sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Akan tetapi, perubahan kurikulum sekolah menimbulkan masalah-masalah. Masalah itu antara lain tujuan yang akan dicapai mungkin berubah. Isi pendidikan berubah, kegiatan belajar berubah, mengajar berubah, dan evaluasi berubah. Faktor-faktor penyebab timbulnya masalah belajar. 1. Faktor internal. A. Faktor jasmania. Faktor kesehatan. Sehat berarti berada dalam keadaan baik, segenap badan beserta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. Proses belajar siswa akan terganggu jika kesehatannya kurang maksimal, yang menyebabkan siswa cepat lemah, kurang semangat, mudah pusing, mengantuk, dan gangguan fungsi alat indera serta tubuhnya. Cacat tubuh. Keadaan cacat tubuh akan mempengaruhi dalam belajar. Siswa yang cacat tubuh belajarnya juga akan terganggu atau kurang maksimal. Faktor psikologis. Inteligensi. Murid yang punya inteligensi tinggi akan lebih mudah dalam atau lebih berhasil dibandingkan dengan murid-murid yang inteligensinya rendah. Sebab murid yang inteligensinya rendah akan mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang diberikan guru. Bakat. Bakat akan dapat mempengaruhi seseorang dalam belajar atau dapat mendatangkan kesulitan. Misalnya, bila bahan yang dipelajari oleh murid tidak sesuai dengan bakatnya, misalnya murid yang tidak berbakat menari akan mengalami kesulitan dalam belajar menari walaupun tari itu mudah gerakannya. Motivasi. Motivasi erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai dalam belajar. Bila murid tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tentunya prestasi belajarnya bisa menurun. Perhatian. Agar siswa dapat belajar dengan baik, usahakanlah bahan pelajaran selalu menarik perhatian dengan cara mengusahakan pelajaran itu sesuai dengan hobi atau bakat siswa. Minat. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa kurang atau tidak bersemangat dalam belajar. Kematangan. Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat tubuh sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Kematangan belum berarti anak dapat melaksanakan kegiatan secara terus-menerus. Untuk itu diperlukannya latihan dan belajar. Kesiapan. Kesediaan itu muncul dari dalam diri seorang dan juga berhubungan dengan kematangan, karena kematangan merupakan persiapan untuk melaksanakan kecakapan. C. Faktor kelelahan. Kelelahan pada seseorang sulit untuk dipisahkan. Kelelahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani, bersifat psikis. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah fungsi tubuh dan timbul kecenderungan untuk malas mengembangkan fungsi tubuh. Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan suatu hilang dan sulit untuk berkonsentrasi. 2. Faktor eksternal. A. Faktor keluarga. Cara orang tua mendidik. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya menyebabkan anak tidak atau kurang berhasil dalam belajarnya.
relasi antar anggota keluarga. Yang terpenting adalah relasi antar orang tua dan anaknya. Selain itu, relasi dengan saudaranya pun turut mempengaruhi belajar anak. Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh pengertian dan kasih sayang, disertai dengan bimbingan dan hukuman untuk mensukseskan belajar anak. Suasana rumah merupakan situasi atau kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. Suasana rumah yang gaduh atau ramai tidak akan memberikan ketenangan kepada anak untuk belajar. Faktor-faktor penyebab timbulnya masalah belajar selanjutnya yaitu keadaan ekonomi keluarga. Anak yang sedang belajar harus terpenuhi kebutuhan pokoknya. Walaupun tidak dapat dipungkiri tentang adanya kemungkinan anak yang serba kekurangan dan selalu menderita akibat ekonomi keluarganya yang lemah. Tetapi hal ini merupakan cambuk bagi siswa untuk belajar lebih giat lagi. Yang terakhir yaitu latar belakang budaya, tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu kepada anak ditanamkan kebiasaan yang lebih baik agar mendorong semangat untuk belajar. Selanjutnya yaitu faktor sekolah. Yang pertama yaitu metode belajar. Metode belajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui dalam belajar mengajar. Guru yang biasanya mengajar dengan metode ceramah saja akan menyebabkan siswa menjadi bosan, mengantuk, pasif, dan hanya mencatat saja. Guru yang progresif berani mencoba metode baru yang dapat membantu meningkatkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Faktor sekolah selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang menyajikan bahan pelajaran dan diberikan kepada siswa agar siswa menerima. Baik guru harus mempunyai perencanaan yang mendetail agar dapat melayani siswa, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran. Selanjutnya yaitu relasi guru. Relasi guru dengan siswa. Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara akrab menyebabkan proses belajar mengajar kurang lancar dan siswa merasa jauh dari guru serta segan berpartisipasi secara aktif dalam belajar. Selanjutnya yaitu relasi siswa dengan siswa. Menciptakan relasi yang baik antar siswa adalah suatu hal yang perlu, sebab akan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar siswa. Disiplin. Disiplin termasuk ke dalam faktor belajar. Erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah dalam belajar. Seluruh staf sekolah yang mengikuti tata tertib dan belajar dengan disiplin membuat siswa menjadi disiplin dan juga memberi pengaruh yang positif terhadap belajarnya. Yang terakhir yaitu alat pelajaran. Erat hubungannya dengan cara belajar siswa karena alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai pula oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan. Faktor terakhir yaitu faktor masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat. Perlunya membatasi kegiatan siswa dalam masyarakat agar jangan sampai mengganggu belajar siswa. Selanjutnya yaitu media massa. Adalah media yang berpengaruh terhadap pembelajaran siswa. Jadi perlu kiranya siswa mendapatkan bimbingan dan kontrol yang cukup bijaksana dari pihak orang tua, pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu teman bergaul. Pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam jiwa siswa daripada yang diduga. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka perlulah diusahakan agar siswa memiliki taman bergaul yang baik dan pembinaan pergaulan yang baik serta pengawasan dari orang tua dan pendidikan yang bijaksana. Yang terakhir yaitu bentuk kehidupan masyarakat. Bentuk kehidupan masyarakat juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Siswa terpengaruh ke dalam hal-hal yang dilakukan oleh orang di sekitarnya, sehingga akan berbuat seperti itu. Pengaruh tersebut dapat mendorong semangat siswa untuk belajar lebih giat lagi. Cara menentukan masalah-masalah belajar. Yang pertama, pengamatan perilaku belajar. Yang kedua, analisis hasil belajar. Yang ketiga, tes hasil belajar. Yang keempat, mengenal
dan mengatasi kesulitan belajar. Yang terakhir, mengenal dan memahami setiap murid. Upaya mengatasi masalah belajar. Yang pertama, pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang menghadapi masalah-masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua, kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat atau tepat dalam belajar. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Ada beberapa siswa yang semula motivasinya amat kuat, tetapi menjadi pudar. Tingkah laku seperti kurang bersemangat, jerah, malas, bosan, dan sebagainya dapat dijadikan sebagai indikator kurang kuatnya motivasi dalam belajar. Guru berkewajiban membantu siswa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dengan cara yang dapat dilakukan seperti memperjelas tujuan-tujuan belajar, menyesuaikan pengajaran dengan bakat siswa, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan lain sebagainya. Yang keempat, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Setiap siswa diharapkan menerapkan sikap dan kebiasaan yang belajar dan efektif. Bila siswa tidak memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang baik, maka dikhawatirkan siswa tersebut tidak akan mencapai hasil belajar yang baik. Yang terakhir, 5. Layanan konseling individual. Konseling dimaksud sebagai pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antar konselor dan klien. Dalam hubungan tatap muka ini, klien atau murid dapat menyampaikan masalah-masalah yang dirasakan pada konselor, dan masalah itu bisa dicermati dan diupayakan pengentasannya melalui pembahasan dengan konselor. Thanks for watching.